Tiba-tiba muncul isu terkait fee izin tambang ilegal. Dan yang mengagetkan, yang dijadikan target utama adalah Menteri Bahlil. Padahal setahu kita, Bahlil ini adalah orang yang paling loyal gitu, yang sangat-sangat mendukung paslon 02, yang setiap debat capres selalu hadir, Bahlil gitu. Ini pencoblosan baru selesai beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba hari ini Bahlil mau ditumbalkan. Ya, saya menggunakan bahasa ditumbalkan karena nampaknya memang Bahlil ini dijadikan target untuk melindungi cerita yang sebenarnya. Karena saya juga kalau soal urusan tambang ini saya pernah mendengar beberapa cerita dari beberapa orang naga gitu ya. Ya karena di negara kita ini kan ada naganya gitu. Ada yang bilang 9 naga, 12 naga, ada yang naga besar, naga kecil, ada yang naga tetap, naga tak tetap, ada. Ya, saya mendengar cerita-cerita itu soal tambang yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat-sangat seru kalau kemudian ini diungkap, atau kalau itu kemudian difilmkan, ini pasti jadi film yang sangat-sangat menegangkan. Tapi kembali lagi kepada Bahlil yang nampaknya dijadikan target gitu ya, yang coba ditumbalkan atau minimal hari ini menjadi satu-satunya orang yang dianggap bersalah terkait fee izin tambang ilegal itu, karena Bahlil ini memang adalah orang yang diberikan kekuasaan. Dia menteri dan kemudian menjadi kepala Satgas gitu ya. Dan Bahlil ini memang mengumpulkan, menurut laporan Tempo katanya mengumpulkan ribuan tambang bermasalah, dan kemudian setelah itu izinnya dicabut. Nah, pencabutan izin tambang itu berdasarkan dukungan atau modal dari peraturan presiden. Jadi ada peraturan presiden yang kemudian mengatur agar Bahlil ini bisa mencabut izin-izin tambang dan kemudian mengembalikan atau menghidupkan kembali tambang-tambang yang bermasalah itu setelah tidak bermasalah. Jadi kira-kira Bahlil itu udah ngalah-ngalahin malaikat lah gitu ya. Kalau malaikat itu kan ada malaikat pencabut nyawa, tapi tidak punya kewenangan untuk memberikan kembali gitu kan. Cuma nyabut aja. Bahlil gitu ya, bisa nyabut izin dan memberikan izin dan menghidupkan kembali. Nah, peraturan presiden yang menjadi modal Bahlil ini itu belakangan diketahui sama sekali tidak sesuai dengan undang-undang pertambangan. Karena yang namanya pertambangan di Indonesia itu ada mekanisme dan aturannya untuk memberikan atau mencabutnya. Jadi tidak bisa sewenang-wenang gitu, ada teknis-teknis tersendiri. Nah, dari perpres yang muncul atau dijadikan modal oleh Bahlil itu sejatinya itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi dengan modal perpres tadi gitu ya, Bahlil ini sekalipun menabrak banyak sekali aturan undang-undang si perpres ini, tapi dengan modal perpres itu ternyata Bahlil terbukti powerful, terbukti mampu mencabut dan kemudian memberikan izin kembali kepada beberapa perusahaan atau tambang yang sesuai dengan passion ya, enggak sesuai dengan kriteria atau penilaian dia sendiri gitu. Jadi meskipun aturan itu sudah menabrak banyak aturan di undang-undang perpres ini, tapi terbukti terjadi gitu. Nah, kalau kemudian ada orang yang mendapatkan fee atau orang memberikan fee kepada Bahlil, ya maksud saya gini gitu ya. Bahlil ini dia bisa mencabut izin tambang gitu ya, dan kemudian menghidupkan lagi atau memberikan lagi izin tambang itu hanya dengan bermodalkan peraturan presiden. Setahu saya gitu ya, kalau kita bekerja dan kemudian ada pemodal di balik kita gitu, kalau kita dapat untung, pemodal juga dapat biasanya. Sepengalaman saya kayak gitu karena saya juga mengelola beberapa usaha-usaha kecil gitu ya, ada pemodal, kalau dapat untung ya saya kasih tahu gitu, ditransfer. Nah, Bahlil seperti apa gitu? Kalau dia modalnya hanya perpres, peraturan presiden gitu ya, pertanyaannya peraturan presiden ini kan dikeluarkan oleh presiden. Nah, presiden dapat nggak kalau ada fee izin ini gitu kan? Ya masa yang punya modal nggak dapat ya? Itu pertanyaannya gitu. Tapi kembali apa yang terjadi kepada Bahlil ini gitu ya,
Bahlil ini kan orang yang mungkin selama melakukan operasi itu adalah orang yang dipercaya atau orang yang bisa disuruh-suruh kemana-mana gitu ya. Dan saya juga melihat kalau kita ingat dengan peristiwa Bahlil ini dalam debat Capres kemarin itu kan Bahlil itu menjadi orang menteri yang diperlakukan seperti jongos gitu. Kalau pembantu-pembantu kita hari ini kita tarik kerahnya gitu ya, dia nggak akan terima tuh. Tapi Bahlil seneng aja gitu, senyum, jongos, kayak jongos gitu. Ditarik, nggak marah. Wah itu bercanda katanya, nggak marah itu. jadi kayak jongos gitu. Dan Bahlil ini kan sangat aktif sekali di debat Capres, hadir gitu ya. Dan bahkan di tengah isu soal 3 periode gitu kan, ada isu perpanjangan masa jabatan 3 periode yang diungkap oleh Adian dan disampaikan juga oleh PDI Perjuangan lewat Hasto Kristianto gitu ya, bahwa memang ada permintaan untuk perpanjangan masa jabatan 3 periode dan sebagainya atau penundaan pemilu. Itu di tengah isu yang begitu tinggi gitu ya, yang nampaknya kita mencari tahu dan kemudian tertarik sekali untuk mencari siapa yang melakukan lobby-lobby. Tiba-tiba Bahlil muncul, Bahlil pasang badan gitu ya. Wah itu saya. Kalau ada soal isu 3 periode, itu salah saya. Kalau ada isu soal perpanjangan masa jabatan, itu salah dia. Itu salahnya Bahlil. Ini Bahlil yang bilang gitu. Jadi Bahlil ini nampaknya memang adalah orang yang bisa pasang badan, yang bisa disuruh ngapain aja gitu ya. Dan mungkin dalam kasus tambang ilegal itu nampaknya dia yang juga akan dikorbankan atau ditumbalkan gitu. Meskipun terlihat sekali hari ini nampaknya Bahlil nampak kurang siap untuk pasang badan gitu, karena dari beberapa pemberitaan terkait fee atau pemberian fee izin tambang itu Bahlil masih membantah, masih tidak mengakui. Nggak pasang badan seperti soal isu 3 periode atau perpanjangan masa jabatan gitu. Tapi mungkin, meskipun mungkin nanti pada akhirnya Bahlil akan bisa menerima atau mengakuinya. Tapi pada intinya cerita soal izin tambang atau fee izin tambang ini sebenarnya untuk melindungi cerita yang sebenarnya, untuk melindungi masalah yang sebenarnya. Sama seperti soal 3 periode gitu ya. Semua kita tahu bahwa yang membicarakan itu, yang mengusulkan bukan Bahlil, bukan salah Bahlil. Tapi di tengah-tengah isu yang kita tuh butuh tumbal, butuh orang yang perlu disalahkan gitu ya, Bahlil yang muncul dan pasang badan, oh itu salah saya, oh, salahnya Bahlil katanya. Nah cerita soal tambang ini juga nampaknya Bahlil ini ditumbalkan untuk menutupi, melindungi keluarga tambang atau tambang keluarga, kira-kira gitulah. Karena yang saya tahu ceritanya nggak seperti itu gitu ya. Cerita aslinya tuh bukan seperti itu. Sama kembali lagi seperti soal cerita 3 periode. Cerita aslinya bukan kesalahan Bahlil, itu memang ada, memang permintaan itu ada dari Pak D sendiri gitu. Karena yang saya dengar dari seorang naga sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu gitu ya. Ya di Indonesia sekali lagi kan ada itu naga gitu ya. Saya pernah mendengar cerita dari seorang naga yang pada intinya dia bilang kira-kira seperti ini gitu ya. Pak D itu dia bilang Pak D itu sudah jalan jauh gitu ya. Udah terlalu jauh sekali. Dia udah nggak ngelihat kita katanya. Dia udah nggak bisa kembali dan dia nggak tahu caranya untuk belok atau kembali. Jadi ya udah ini nggak usah dikejar gitu ya. Dia memang sudah punya jalan sendiri. Lalu kemudian ada naga lain, naga yang mungkin bisa disebut sebagai naga tidak tetap. Yang kadang naga, kadang bukan gitu ya. Saya pernah mendengar juga cerita dari beliau gitu ya, ketika saya tanya soal kehancuran atau apa namanya cerita buruk di akhir pemerintahan ini gitu. Kenapa sampai kemudian terjadi kecurangan yang begitu masif, perusakan demokrasi, MK dan sebagainya. Kira-kira seorang naga ini pernah bilang seperti ini, Pak D itu sudah di level keluarga Pak D ini katanya sudah di level tidak bisa menolak datangnya uang. Nah kalau kita orang biasa itu harus kerja baru dapat uang, bahkan kita harus kejar-kejar gitu ya, harus lembur, harus keluar kota ya untuk dapat uang gitu kan, harus kita kejar. Nah
keluarga Pak D dan keluarga ini sudah sampai di level tidak bisa menghentikan aliran dana. Banyak gitu. Nah, ketika dia kemudian membuka pintu istananya, barulah dia menyadari ternyata gitu ya, pagar di istana atau di rumah mewah dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya itu hanya diberi pagar bambu yang sangat-sangat rapuh. Jadi bayangkan rumah mewah, pagarnya bambu, rapuh gitu ya, bukan bambu yang bagus. Lalu selain itu, di dalam rumah itu nggak ada berangkas gitu, nggak ada berangkas, sehingga ini rentan sekali. Nah, ini baru disadari di masa injury time. Makanya kemudian terjadilah carut marut, kocar kacir yang seperti sekarang ini. Dan sumber utama dari soal kemewahan atau uang yang tidak berhenti itu ya salah satunya atau yang paling besar itu sumbernya dari tambang gitu. Jadi soal tambang ini kembali lagi seperti yang saya simpulkan tadi, setahu saya dari beberapa cerita itu bukan masalah soal fee. Saya nggak tahu apakah fee itu beneran ada atau enggak, tapi kalau dalam pemberitaan kan ada katanya gitu ya. Bahlil ini dicurigai atau diduga mendapatkan fee dari pemberian izin tambang-tambang ilegal gitu ya. Ya itu kan praktek-praktek yang dilakukan oleh banyak pejabat lah. Setiap berikan izin ada fee-nya gitu ya. Banyaklah yang seperti itu gitu ya. Tapi menurut saya kalau dari cerita-cerita yang saya dapatkan, pengungkapan soal izin tambang yang tiba-tiba ini, yang nampaknya ingin kemudian menargetkan seorang menteri gitu ya, itu nampaknya adalah upaya untuk melindungi cerita yang sebenarnya, untuk ngekat cerita atau masalah yang sebenarnya. Masalah sebenarnya yang saya tahu bukan soal fee. Kalau fee itu kayaknya nggak masalah gitu ya. Orang kalau mau ngasih fee ya ngasih aja gitu. Masalah utamanya dalam cerita para naga ini, dari cerita beberapa orang naga ini gitu ya. Setahu saya soal tambang itu katanya memang diidentifikasi tambang-tambang yang ilegal, tambang-tambang yang bermasalah secara aturan tapi menguntungkan gitu ya. Itu diidentifikasi dan kemudian dikumpulkan lalu diambil alih oleh keluarga gitu ya. Nah, nanti yang melakukan upaya pengambil alihan atau yang melakukan menjadi pimpinan operasional di lapangan itu adalah oknum-oknum katanya gitu ya. Jadi ini dikendalikan oleh oknum-oknum yang ditugaskan di sana, di tambang-tambang itu dikuasai sendiri, sehingga ini menjadi satu kegiatan atau aktivitas yang sebenarnya nggak salah, kelihatan tidak salah, tapi sebenarnya salah gitu. Gimana cara menjelaskannya? Ini tambang ini legal gitu ya, tapi sebenarnya ilegal. Atau ini sebenarnya ilegal, tapi ilegal. Ya karena ini dikuasai sendiri, masuk ke kantong sendiri, menjadi uang yang bahkan tidak bisa dihentikan, itu masuk terus menerus gitu ya. Sehingga dalam debat Capres, kalau kita ingat-ingat beberapa bulan yang lalu, itu kan selalu muncul istilah hilirisasi. Bahkan kalau kita hitung dari beberapa kali debat Capres-Cawapres, kata hilirisasi itu diucapkan lebih, nampaknya gitu ya, lebih dari 100 kali atau minimal puluhan kali diucapkan. Dalam satu kali debat aja itu bisa puluhan gitu, hilirisasi. Pokoknya apapun pertanyaannya, masalahnya hilirisasi. Sebenarnya masyarakat tuh nggak ngerti soal hilirisasi gitu. Nggak semua orang mengerti hilirisasi itu seperti apa. Ini bahasa yang bagi kalangan menengah ke bawah, bagi masyarakat awam itu susah untuk dipahami. Tapi kata ini terus diucapkan terus menerus di setiap segmen untuk menjadi satu pesan dan penegasan bahwa oknum-oknum ini yang menguasai tambang-tambang, yang diberikan tugas untuk mengelola tambang-tambang, kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan keluarga ini, si oknum-oknum ini gitu ya. Hilirisasi maksudnya bahwa pasangan tertentu harus menang. Kalau kemudian ini sampai kalah, maka hilirisasi. Maksudnya orang-orang yang selama ini menjadi pimpinan operasional atau oknum-oknum yang berada di tambang-tambang itu nantinya akan bermasalah. Nantinya akan menjadi tumbal-tumbal dari penguasa yang tidak sesuai dengan
jalur hilirisasi, jalur pengerukan sumber daya alam negara gitu ya. Milik yang seharusnya milik negara menjadi milik keluarga. Ini pesan gitu. Ternyata hilirisasi itu adalah sebuah pesan untuk mengingatkan bahwa kalian nanti akan bermasalah kalau yang menang bukan kita. Makanya dimunculkan terus kode hilirisasi sebagai sebuah penegasan bahwa ini harus menang, harus menang, harus menang. Kalau kalah kalian bermasalah, atau minimal mereka akan hancur atau tidak lagi menjadi pimpinan operasi di tambang-tambang ilegal tadi. Jadi cerita ini adalah cerita yang sangat rumit sekali dari tambang keluarga gitu ya, karena di negara kita kan sudah mulai dari mahkamah keluarga, ini ada tambang keluarga. Jadi ini dikuasai mereka sendiri. Undang-undang itu nggak ada di keluarga, nggak ada undang-undang, nggak berlaku gitu. Semua dibikin aturan sendiri. Bahkan kalau ada undang-undang yang yang perlu diubah. Kalau ada undang-undang yang tidak sesuai dengan keinginan keluarga, tabrak gitu. Jadi emang sudah sehancur itu. Dan maka aneh rasanya kalau kemudian di tengah euforia kemenangan Pilpres gitu ya, salah satu paslon, dan Bahlil menjadi pendukungnya, tiba-tiba Bahlil ditarget isu soal fee yang sangat-sangat kecil dan receh sekali. Receh ini gitu. Karena kalau kita mau buka soal tambang-tambang yang dikuasai oleh tambang keluarga ini, rasanya nominalnya akan jauh dari sekedar miliaran gitu, di atas miliaran lah. Jadi ya, tapi karena namanya Bahlil ini memang adalah orang yang suka pasang badan gitu ya, seperti isu 3 periode dia pasang badan, ya mungkin soal masalah tambang-tambang ini di ujung cerita keluarga ini gitu ya, nampaknya Bahlil juga yalah yang harus menjadi tumbalnya. Ya, kita lihat saja akhirnya akan seperti apa. Memang cerita ini sangat-sangat sulit untuk dipahami kalau kalian tidak ikut update soal berita-berita terkini. Tapi ya demi demi keseruan drama dan isu soal tambang ini kita saksikan saja. Kalau dibuka semuanya nanti kayak Tempo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.